Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, ketemu lagi di channel YouTube Ridwan Jogja, channel yang membahas tentang strategic intelligence, kontra terorisme, dan permasalahan sosial budaya sehari-hari. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu. Terima kasih atas respon-respon dan email dari teman-teman, baik melalui respon di komentar, di kolom komentar YouTube, maupun melalui email, maupun di platform media sosial saya yang lain, misalnya di akun saya di Twitter. Twitternya sama, Twitternya di Ridwan Jogja. Nah, banyak dari teman-teman yang menanyakan kenapa kok jarang membahas tentang metodologi atau teknik-teknik lagi tentang dunia intelijen. Ya memang belum sempat saja teman-teman, karena kemarin waktunya ya tumpuk-tumpuk ya. Ada persiapan Idul Fitri, kemudian kita juga menghadapi era pandemi ini, jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan, sehingga memang belum sempat gitu. Nah, moga-moga nanti di waktu-waktu mendatang kita bisa selang-seling antara membahas tentang isu-isu terbaru. Seperti kemarin di video sebelum ini saya membahas tentang intelijen Hamas melawan intelijen Israel. Mungkin nanti juga akan membahas tentang khusus tentang kontraterorisme. Bisa saja kita bahas tentang kekuatan KKB terbaru di Papua misalnya, atau tentang hal-hal yang berbau strategik intelijen ya. Nah, sekalian juga sebelum saya lanjutkan, saya ingin memberitahukan kepada rekan-rekan yang berminat. Kebetulan Universitas Indonesia membuka program doktoral Sekolah Strategik Global. Salah satu fokus di situ adalah doktoral di bidang kajian strategik intelijen. Sedang dibuka di SKSG UI. Silahkan kunjungi websitenya. Pendaftaran masih sampai pada bulan depan ya, awal Juni, sekitar tanggal 6. Jadi buat teman-teman S2 yang berminat melanjutkan studi doktoral di Universitas Indonesia, yang berminat tentang kajian terorisme, kajian intelijen, kajian ketahanan nasional, kemudian bicara tentang politik Islam, nah itu bisa cek di program doktoral SKSG UI yang sekarang sedang membuka pendaftaran. Monggo silahkan di-apply. Baiklah teman-teman, kita akan berbincang tentang kesabaran dalam dunia intelijen ya. Kesabaran dalam dunia intelijen ini memang sangat vital ya. Kalau kita tidak cuma lihat di film-film, tapi dalam berbagai macam literatur akademik, memang fungsi kesabaran atau passion itu adalah sesuatu yang sangat penting ya dalam dunia intelijen. Jadi tidak bisa dipisahkan dalam keseharian seorang agen intelijen. Nah, menata kesabaran itu bermanfaat dalam berbagai macam operasi mereka. Misalnya dalam operasi-operasi pemantauan target. Itu barangkali kalau agen-agen di lapangan mereka harus berhari-hari memonitor satu target untuk dicari informasinya. Bisa di mobil ya, menunggu targetnya itu bisa di mobil, bisa juga dalam posisi target berada dalam pantauan, jadi dia di jalanan, bisa jadi tukang ojek, bisa jadi pemulung ya, Pak tukang nasi goreng, dulu pernah kita bahas di video-video kita sebelumnya. Nah, kesabaran dalam mengumpulkan bahan keterangan itu menjadi vital, karena kalau tidak sabar biasanya produknya bisa menjadi salah. Ingat ya, bahan keterangan itu penting dibawa ke analis, karena bahan keterangan itulah yang kemudian dianalisa oleh tim analis. Kalau bahan keterangan ini terburu-buru ya, tidak ada passion di situ, tidak ada kesabaran di situ, maka bahan yang diolah menjadi kurang baik. Kesabaran juga penting bagi para analis, karena analis itu juga walaupun dituntut bekerja cepat, mereka juga harus bersabar dengan berbagai macam data.
Nah, dalam berbagai macam film-film, ya ini film-film ya, teman-teman bisa lihat serial-serial yang belakangnya ada Bond atau belakangnya ada Bourne gitu, Bourne itu biasanya juga ada beberapa cuplikan-cuplikan bagaimana agen intelijen dilatih untuk bersabar ya, dilatih bekerja dalam tekanan sebenarnya, dalam tekanan, ya karena dalam situasi dalam tekanan itulah seorang intelijen menjadi beda dengan profesi yang lain. Ya, ibaratnya harus bisa ditempa, ibarat besi ditempa di bara panas gitu ya, ditempa berulang-ulang maka dia akan menjadi tajam. Seorang agen intelijen ataupun analis intelijen yang tidak kuat dengan tempaan, tidak kuat dengan tekanan, biasanya nggak cocok, profesinya nggak sesuai. Jadi biasanya akan terlempar sendiri ya. Apakah dia resign atau dikeluarkan dari institusi. Ada banyak sekali teman-teman cara melatih kesabaran dan buku-buku tentang itu juga banyak ya. Saya kira bisa dipelajari secara mandiri. Salah satunya yang kemarin cukup unik, ada satu pelatihan psikologis yang sempat saya lihat secara online. Itu berlatih kesabaran itu dengan menata korek api kayu, teman-teman. Ini korek api kayu seperti ini. Ini korek api kayu biasa, sudah rapi tertata seperti ini. Tapi kemudian diacak begitu ya. Nah, lalu kemudian di pelatihan yang saya lihat itu ya, pelatihan online, salah satu pelatihan psikologi yang saya lihat itu disyaratkan untuk kemudian peserta itu menata ininya, menata apa? Batang koreknya ini serapi mungkin seperti sebelum terurai ya, seperti sebelum terurai. Jadi pelan-pelan ditata seperti sebelum terurai, ditata serapi mungkin. Nah uniknya nanti kalau sudah rapi, hampir rapi, itu instruktur pelatihannya memerintahkan untuk diurai lagi, atau kalau nggak diperintahkan diambil kemudian diuraikan lagi, dituangkan lagi ke meja, sehingga kemudian di situ menguji kesabaran peserta. Dan jumlahnya tidak cuma sedikit seperti ini ya, jumlah korek api kayunya itu banyak. Saya kemarin lihat di salah satu pelatihan online yang sayangnya tidak ada channel YouTube-nya ya. Jadi ini saya coba ilustrasi aja ini teman-teman. Bagaimana salah satu, banyak sekali metode melatih kesabaran, misalnya dengan menjaga napas, melatih ritme napas. Kapan-kapan kita juga olah nafas, kita belajar dari ahli olah nafas. Dan saya juga punya beberapa rekan yang menjadi instruktur yoga, dan mereka ahli menata nafas. Nah ini bisa kita tata seperti ini. Ini juga bisa jadi sarana untuk membuang kebosanan ya teman-teman ya. Kalau kita lagi bosan mau ngapain, mau nonton film juga udah bosen, mau twitteran atau mau medsosan juga bosen, nah, coba bisa saja ini dilatihkan teman-teman untuk melatih kesabaran, menata serapi mungkin dan semirip mungkin seperti aslinya gitu, seperti aslinya. Nah gitu, jadi ya ini seperti ini kan, jadi sebelumnya jadi rapi lagi gitu. Tapi ini cuma ilustrasi ya, dan jumlahnya juga tidak begitu banyak. Bisa juga pakai yang box besar begitu untuk melatih kesabaran. Salah satu caranya dengan bermain menata korek api kayu. Nah, bisa juga dengan cara-cara yang lain. Nanti sama-sama kita coba cari cara. Gitu teman-teman. Nah, saya kira video singkat kali ini semoga menginspirasi. Ingin menggarisbawahi bahwa kesabaran dalam dunia intelijen itu penting. Kesabaran terutama untuk agen-agen di lapangan ya. Jadi buat teman-temanku subscriber yang barangkali sedang bertugas
yang ada di lapangan dan nonton ini. Semoga menjadi hiburan Anda di sela-sela tugas Anda. Dan tetap semangat karena negara ini membutuhkan Anda. Walaupun Anda tidak dikenal, walaupun nama Anda tidak diketahui orang, tapi negara ini membutuhkan Anda. Yakinlah bahwa sekecil apapun data yang Anda olah, itu bisa menyelamatkan negara ini secara keseluruhan. Jadi kita bangga Anda bekerja terus di garis-garis belakang maupun garis depan, tanpa diketahui namanya, tanpa diketahui identitasnya, tanpa diketahui pangkatnya, tetapi bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Matur nuwun sekali lagi buat rekan-rekanku di lapangan. Dan para subscriber yang merasa video ini bermanfaat, monggo di like, share, dan tolong komen ya. Barangkali teman-teman punya kiat-kiat untuk melatih kesabaran. Nah, mungkin bisa di-share ke kita semua apa tuh caranya. Kalau lagi emosi gimana sih cara menurunkannya gitu kan? Apakah dengan berwudu atau tiduran atau dengan apa? Ya, itu mungkin nanti bisa di-share di bawah supaya jadi interaksi dengan teman-teman yang lain. Matur nuwun sudah menyimak YouTube kami dan tetap jaga kondisi teman-teman, masih era pandemi. Salam intelijen.